warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Siti Walida Ahmad akan mempresentasikan hasil man-made kami. Yuk simak bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kemuhammadiyaan dengan tema Paradigma Qur'ani dalam gerakan Muhammadiyah untuk transformasi peradaban. Kalian tahu nggak sih definisi kemuhammadiyahan? Definisi kemuhammadiyahan adalah ajaran Islam, nilai dan gerakan yang bersumber dari organisasi Muhammadiyah yang didirikan organisasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengamalkan dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan Muhammadiyah sendiri adalah agar kita bisa mengetahui tentang Muhammadiyah, mulai dari bagaimana Muhammadiyah itu berkembang, alasan Muhammadiyah didirikan, dan tentang apa saja yang telah Muhammadiyah dirikan, seperti 160 kampus, 5.330 sekolah, dan sekarang Muhammadiyah telah memiliki 30 PCIM di dunia. Kelahiran Muhammadiyah ada dua faktor nih. Yang pertama, faktor subjektif, yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendalami Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan yang kedua yaitu faktor objektif berupa kondisi penyimpangan ajaran Islam. Pencapaian Muhammadiyah ada tiga. Yang pertama, peran besar dalam pendidikan. Yang kedua, membangun banyak lembaga dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang ketiga, serta kesehatan melalui rumah sakit dan klinik. Adapun landasan dalil nih dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, udah paham kan tentang kemuhammadiyahan? Yuk, selanjutnya kita bahas tentang materi keislaman. Materi kedua tentang keislaman. Pembahasan pertama, hubungan jurnalis dengan keislaman. Perintah untuk mencari kebenaran berita sebelum menyebarluaskan telah tertera pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ada prinsip dasar jurnalisme Islami. Yang pertama, sidik dan hak. Yang kedua, tablik. Yang ketiga, maslahah. Yang keempat, wasatiah. 10 elemen jurnalistik. Yang pertama, kewajiban utama kebenaran. Yang kedua, loyalitas kepada warga. Yang ketiga, intisari atau verifikasi. Yang keempat, menjaga independensi. Yang kelima, mengawasi kekuasaan atau monitor kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum publik. Yang ketujuh, membuat hal penting, menarik, dan relevan. Yang kedelapan, lengkap, komprehensif, dan profesional. 9, menjalankan hati nurani. Ke-10, kehadiran jurnalis warga. Ada kode etik jurnalistik nih. Yang pertama, independen dan akurat. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, uji informasi. Yang keempat, tidak mencampur fakta dan opini. Yang kelima, menghormati privasi. Yang keenam, tidak menerima suap. Yang ketujuh, menghormati asas praduga tak bersalah. Yang kedelapan, tidak diskriminatif. Yang kesembilan, menghormati hak narasumber. Yang ke-10, tanggung jawab. Langkah yang dilakukan untuk memberitahukan berita sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama, tabayun, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, memperjuangkan kebenaran dengan mencari lebih dalam. Yang ketiga, mencari berita sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 87. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 mengajarkan kepada kita agar harus tetap optimis karena umat Islam yang sebenar-benarnya adalah yang tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Wajib untuk selalu berusaha. Optimisme harus diiringi dengan usaha yang nyata. Dan terakhir adalah sikap sabar dan tawakal. Selain berusaha, kita juga harus bersabar dan bertawakal dengan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.